Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan pada kali ini untuk menyampaikan materi presentasi. Yang saya hormati Ibu Heni Zurika Lubis, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Perkenalkan, saya Faraya Balkis Putri Gea dengan nomor belakang MPM 078 yang akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi pada bab 12 dengan judul Audit Sampling untuk Pengujian Pengendalian. Langsung saja untuk masuk ke isi materinya. Yang pertama, sifat dan tujuan sampling audit. Sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit ini diterapkan baik untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Hal tersebut bukan berarti dapat diterapkan untuk seluruh prosedur audit yang dapat digunakan dalam pengujian-pengujian tersebut. Setelah audit memutuskan prosedur yang dipilih dan kapan harus dilaksanakan, perlu dilakukan penentuan jumlah pos atau unsur yang memadai sebagai sampel dari populasi dan unsur mana yang akan dipilih. Tujuan auditor memilih sampel atau suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Terdapat dua metode sampling, yaitu yang pertama metode sampling statistik, yang kedua metode sampling non-statistik. Persamaan pada metode statistik dan non-statistik yaitu yang pertama, tujuan perencanaan sampel untuk menjamin bahwa pengujian audit dilaksanakan dengan cara yang sesuai untuk memberikan risiko sampling yang diinginkan untuk meminimalkan kekeliruan sampling. Persamaan yang kedua yaitu seleksi sampel yang meliputi keputusan bagaimana memilih unsur sampel dari populasi. Persamaan yang ketiga, dalam pelaksanaan pengujian atau pemeriksaan dokumen, melakukan pengujian audit lainnya. Persamaan yang terakhir yaitu evaluasi hasil, yang mencakup penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Kedua metode ini juga memiliki perbedaan. Salah satunya yaitu pada metode statistik, manfaat utamanya yaitu kuantifikasi risiko sampling pada perencanaan sampel dan evaluasi langkah. Sedangkan pada metode non-statistik, kesimpulan yang diambil didasarkan pada pertimbangan atau istilahnya judgmental sampling. Lanjut ke materi berikutnya yaitu metode seleksi sampel non-probabilitas. Metode ini merupakan metode seleksi sampel dengan tidak didasarkan pada probabilitas matematis, melainkan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menerapkan pertimbangan profesional sehingga representatif tidaknya sampel mungkin sulit ditentukan. Metode ini terdiri dari yang pertama seleksi sampel terarah atau direct sample direction. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria pertimbangan profesional yang dibuat oleh auditor dengan memilih unsur yang akan disampel menurut kriterianya. Yang kedua yaitu sampling book, seleksi yang beberapa unsurnya secara berurutan. Yang ketiga ada seleksi sembarangan. Seleksi ini auditor mengamati suatu populasi dan memilih unsur untuk sampel tanpa memperhatikan ukuran, sumber, atau karakteristik lainnya yang membedakan. Auditor berupaya untuk menyeleksi tanpa memihak apapun. Materi yang berikutnya yaitu metode seleksi sampel probabilitas. Ada dua langkah yang harus dilakukan pada metode seleksi sampel probabilitas. Yang pertama, population of interest harus diterapkan dan yang kedua, sampling. Selanjutnya ada 4 metode yang digunakan untuk memperoleh sampel probabilitas. Yang pertama, seleksi sampel acak sederhana, seleksi sampel sistematis, probabilitas proporsional dengan ukuran, dan yang terakhir seleksi sampel terstratifikasi. Lanjut ke materi berikutnya ada sampling atribut atau attribute sampling. Sampling atribut ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi proporsi unsur-unsur dalam populasi yang mengandung karakteristik atau atribut yang menjadi kepentingan.
Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah suatu frekuensi distribusi dari hasil-hasil atas seluruh sampel. Estimasi atribut didasarkan pada distribusi binomial, yaitu distribusi dari seluruh sampel yang mungkin di mana unsur-unsur populasi masing-masing memiliki satu atau dua pernyataan yang mungkin. Materi berikutnya yaitu ketidakpastian dari sampling audit. Ketidakpastian dari sampling audit ini contohnya seperti perhitungan auditor atas risiko pengendalian yang mempengaruhi sifat atau nature, waktu atau timing, luas atau extent, dan pemilihan staff atau staffing atas prosedur-prosedur audit lainnya yang dilakukan. Auditor dibenarkan menerima beberapa ketidakpastian jika biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian data 100% dalam pertimbangannya lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan semata. Ada dua komponen risiko audit. Yang pertama, risiko pengendalian atau control risk. Yang kedua, ada pengujian rincian risiko. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu risiko sampling dan risiko non-sampling audit. Pada risiko sampling ada dua jenis pengujian, yaitu yang pertama pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian atau bisa juga disebut risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian terlalu rendah, atau istilahnya the risk of assessing control risk too low. Ini merupakan risiko bahwa penilaian tingkat risiko pengendalian berdasarkan sampel mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada saat efektivitas operasi aktual dari prosedur. Pengujian yang kedua yaitu pengujian substantif, atau bisa disebut risiko kesalahan penerimaan. Istilahnya risk of incorrect acceptance. Ini merupakan risiko bahwa sampel mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material, yang padahal saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Berikutnya risiko non-sampling. Risiko non-sampling ini menunjukkan bagian risiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada sebagian data. Materi selanjutnya yaitu sampling statistik dan non-statistik. Dalam melakukan pengujian audit yang sesuai dengan GAAS, auditor dapat menggunakan sampling non-statistik atau non-statistical sampling, atau sampling statistik atau statistical sampling, atau bisa digunakan keduanya juga. Teknik sampling audit terbagi atas dua, yaitu yang pertama attribute sampling dan variable sampling. Attribute sampling ini adalah teknik yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Kegunaannya itu untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Yang kedua, variable sampling. Teknik ini digunakan dalam pengujian substantif. Kegunaannya itu untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi. Yang berikutnya, langkah-langkah dalam sampling non-audit. Sampel non-statistik tepat untuk digunakan ketika auditor menginspeksi ringkasan laporan yang dapat memberikan bukti tentang efektivitas pengendalian umum, prosedur lanjut manual, atau pengendalian manajemen. Pada slide ini, bisa dilihat ada 7 langkah-langkah dalam sampling non-auditing. Berikutnya, merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Dapat dilihat di slide ini, ada 7 langkah dalam rencana sampling statistik untuk pengujian pengendalian. Berikutnya, menentukan tujuan audit. Untuk mengevaluasi efektivitas rancangan dan operasi pengendalian intern. Satu atau lebih rencana sampling atribut dapat dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan kelompok transaksi tertentu. Materi berikutnya menentukan populasi dan unit sampling. Populasi merupakan kelompok transaksi yang diuji. Auditor hanya menentukan bahwa penyajian secara fisik atas populasi tersebut adalah sesuai dengan tujuan rencananya. Berikutnya unit sampling. Unit sampling ini merupakan elemen individual dalam populasi. Unit sampling ini dapat berupa dokumen, item-item dalam dokumen, ayat jurnal atau register, atau juga catatan dalam arsip komputer. Berikutnya menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki.
Atribut-atribut ini harus ditunjukkan untuk setiap pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi risiko pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi risiko pengendalian atas sebuah asersi. Berikutnya, menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel atau untuk setiap atribut atas pengendalian yang diuji, auditor harus menspesifikasi pengurutan nilai setiap faktor-faktor, yakni yang pertama, risiko atas perkiraan risiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang kedua, tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi. Dan yang ketiga, tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan. Yang berikutnya, menentukan metode pemilihan sampel. Ada dua, yaitu sampling nomor acak atau random number sampling. Yang kedua, sampling sistematis atau systematic sampling. Sampling nomor acak atau random number sampling ini bisa disebut juga sampling acak sederhana. Auditor harus mempunyai dasar untuk menghubungkan nomor-nomor tertentu dengan setiap item dalam populasi. Yang kedua, sampling sistematis atau systematic sampling, yaitu terdiri dari pemilihan setiap item ke dalam populasi dari satu atau lebih item awal yang dipilih secara acak. Interval antara item-item biasanya dianggap sebagai interval lompatan atau skip interval. Baik, demikianlah dari presentasi yang saya sajikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan harap untuk memakluminya karena pada umumnya manusia tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.